Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sallama mizanal adli ila akufi dzawil albab wa arsala rusula mubashshirina mundhirina bithawabi wal iqab wa anzala alaihimul kutuba mubayyinatan lil khata'i was shawab wa ja'ala as-sara'a kamilatan la naqsa fiha wala 'ab. Ahmaduhu hamdan man ya'lamu annahu musabbibul asbab wa asyhadu bi wahdaniyati syahadata mukhlisin fi niyati ghaira murtab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu wa qad saddal kufra ala wajhil iman wal hijab. Fanasahad dalama binul huda wa kasafan niqab. Wa bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa awdaha muskilatil kitab. Wa tarakahum al mahajjatil bayda ila saraba fiha wala sarab. Fasallallahu alaihi wa alal ali wal ashab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil hasri wal hisab wa sallama tasliman katsiran. Akhwati wa akhwati ya ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita buka pengajian pagi ini, pengajian tafsir Safatut Tafasir edisi ke-158 dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama tentunya saya mengingatkan kepada pribadi saya khususnya dan kepada panjenengan semuanya, segenap para santriwan dan santriwati dan juga musyrif dan musyrifah Kriya Quran Manul Islam Indonesia yang pagi ini menghadiri langsung majelis ilmu di asrama Kriya Quran Manul Islam asrama Barat ya. Dan juga barangkali yang menyaksikan pengajian Safatut Tafasir ini melalui tayangan tunda atau tayangan melalui channel YouTube atau melalui siaran di Facebook. Marilah kita senantiasa terus menjaga semangat kita dalam berthalabul ilmi, apalagi setelah masa-masa pandemi yang telah lewat ini. Kita menghadapi ujian yang luar biasa ya. Ujian bagaimana mengembalikan semangat yang sudah sekitar 2 tahun terakhir itu terasa seperti mati rasa atau mati suri. Oleh karena itu kesempatan pagi ini ya, ini semoga menjadi momen kita semua, kalian semua di sini sebagai keluarga besar Kriya Quran Manul Islam Indonesia yang masih saat ini menempuh pembelajaran tahfidzul Quran di kampus Manarul Islam. Maka kalau kita mau berhasil maka kita harus semangat ya. Dan semangat itu dibuktikan dengan kita tidak pernah putus asa ya, tidak pernah berhenti untuk terus berjuang dan berjuang. Dan yakinlah bahwa setiap perjuangan kita akan mendapat kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang berjihad untuk jalan kami maka kami tunjukkan jalan-jalannya. Tergantung bagaimana kita ingin kemana ya. Kalau kita ingin menjadi orang kaya dengan menempuh jalan sebagaimana orang-orang kaya, insya Allah dimudahkan. Ya. Kalau kita menempuh jalan seperti orang-orang yang menghafal Quran, selesai lancar, kita menempuh semua jalan itu, kita akan sampai ke sana. Jadi bagaimana kita, maka kita harus punya yang namanya apa? Namanya ketegaran atau sabar dalam menghadapi godaan dan ujian. Maka dikatakan dalam bahasa Jawa, sopo sing tetek bakal tutuk.
wong sing sabar, punya kekuatan mental luar biasa. Kalau dalam bahasa lain tahan banting ya. Menghadapi situasi apapun dia siap untuk menghadapinya ya. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, diberikan menjadi orang-orang yang sabar, semangat, kemudian istiqomah, dan tentunya kita berharap kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah, insyaallah dukhul jannah bersama para nabi, para orang-orang soleh, orang-orang yang baik yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan sifatut tafasir, ayat yang ke-48 ya, surah At-Taubah. Bagi yang membuka mushaf silakan dibuka surah At-Taubah, ini masih di juz 10 ya. Ayat 48. Laqad ibtaghawul fitnah min qablu. Mereka orang-orang munafik, mereka mencari fitnah sebelumnya. Fitnah di sini artinya kekacauan. Mereka sengaja bagaimana mereka merusak persatuan kaum muslimin ya. Maka dalam peristiwa itu terjadi dalam tafsirnya kama fa'ala ibn Salul khinan sarfa bi ashabi yaum Uhud. Sebagaimana Abdullah bin Salul ya, ketika pada perang Uhud ini membawa pasukan sekitar ada sekitar 300 orang ya, kemudian mundur dari perang Uhud ya. Memecah belah kaum muslimin ya. Mereka mundur, kemudian pasukan kaum muslimin berkurang jumlahnya. Dan seperti itulah ya, di segala zaman, di segala masa, sunnatullah orang-orang munafik ya, mereka senantiasa di berbagai kesempatan mereka ingin menggerus kekuatan kaum muslimin. Wa qallabu lakal umuro, dan mereka membolak-balik urusan. Maksudnya mereka berusaha ya, dalam tafsirnya dabbaru lakal makayid wal hiyal. Mereka merencanakan tipu daya bagaimana untuk membatalkan atau menghapus, melenyapkan agama Islam. Itu sudah menjadi sunnatullah. Kita perhatikan ya, kalau di era modern kita mengenal seorang munafik bernama Kemal Atatürk. Memang kalau di Turki, kalau kita masuk ke Turki, kita akan menemukan di sana bandara Atatürk. Kemudian di Turki juga ada namanya stadion Atatürk Stadium di Turki. Dia dibanggakan sebagai Atatürk. Turk itu Turki, Ata itu bapak. Ya, Atatürk jadi bapak orang Turki. Ya, kalau bapaknya Atta ya Ata berarti ya. Ini. Nah, dia dianggap sebagai bapak pembaharu pembaharu Turki. Padahal kalau membaca sejarah dia sebenarnya orang yang sangat membenci Islam. Kita perhatikan di masa Atatürk ini pertama ya, dia melarang kaum muslimat di Turki menggunakan jilbab, dilarang. Yang kedua, dia menolak semua yang berbau syariah. Makanya di sana ada namanya fakultas syariah diganti menjadi Kulliyatul Lahud, fakultas ketuhanan. Ketuhanan ini bahasa yang digunakan universitas seminari di Eropa. Kulliyatul Lahud. Kemudian Atatürk juga ia lebih condong mendukung yang namanya pergundikan ya. Artinya mereka orang-orang yang para suami-suami yang punya simpanan ya, dan menolak yang namanya poligami. Maka suatu ketika pernah ya, di masa Atatürk ini polisi Turki menangkap seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ditanya, "Siapa itu?" "Ini adalah istri saya kedua." Ditangkap, dipenjarakan. Tapi ketika dia mengatakan ini simpanan saya, aman ya, karena dia lebih suka masyarakat Turki mereka itu berzina ya. Kemudian selanjutnya Atatürk ini seorang yang kemudian meruntuhkan khilafah Islamiyah. Kita tahu bahwa tahun 1924 setelah melalui proses yang panjang ya, berbagai dinamika gejolak yang ada di Turki, kemudian dan berbagai kondisi yang ada, konspirasi yang ada, akhirnya Dewan Nasional di Turki mereka meruntuhkan khilafah tepatnya tahun 1924 di bulan Maret ya, tahun 24. Ini khilafah terakhir kaum muslimin yang ada di dunia, dan setelah itu kita sudah tidak punya sistem pemerintahan yang melindungi seluruh secara kelembagaan yang kuat di dunia. Selain itu, dalam masa Atatürk ini ia melarang yang namanya masjid adzan menggunakan bahasa Arab karena saking bencinya dengan namanya Arab ya.
Maka yang namanya orang adzan menggunakan bahasa Arab harus diganti dengan menggunakan bahasa Turki. Ada 2 masjid di Ankara dan di Turki yang kemudian dirobohkan oleh Ataturk. Di Ankara ini kemudian menjadi ibu kota Turki ya. Jadi awalnya ibu kotanya di Istanbul, kemudian di masa Ataturk ini dipindahkan ke ibu kota di Ankara. Kemudian Konya ini sebuah kota, orang mengatakan kalau orang masuk ke kota Konya maka dia akan merasakan betapa indahnya cinta. Maka Konya dikatakan sebagai kota cinta. Kenapa? Karena di Konya inilah lahir seorang sufi masyhur, Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, di Konya ini masjid dirobohkan. Kenapa? Ini muadzinnya masih adzan pakai bahasa Arab. Ini betapa bencinya itu. Termasuk juga Ataturk melarang semua orang menulis dengan menggunakan bahasa Arab, harus diganti dengan bahasa Turki atau bahasa yang lain. Termasuk juga ini yang selama ini kita rasakan ya, kita rasakan semenjak pemerintahan sekular di Turki, kaum muslimin kemudian dirubah menggunakan dari kalender Masehi dari kalender Hijriah dirubah menjadi kalender Masehi. Maka saat ini kalau kita mendapati bahwa di berbagai negara belahan muslim itu mereka menggunakan kalender Masehi, itu kita ngertinya itu sudah turun temurun sejak zaman nenek moyang, dari zaman mbah-mbah kita. Padahal itu ada sejarahnya. Itu semenjak masa sekuler Turki saat itu kaum muslimin dilarang menggunakan kalender Hijriah. Mereka harus menggunakan kalender Masehi. Itu betapa bencinya kepada Islam dan yang berkaitan dengan Arab dan Islam. Itu Ataturk. Dan masih banyak lagi yang lain ya, yang menjadi bukti bahwa ketika orang sudah benci kepada Islam maka dengan berbagai cara dia akan menggunakan cara-cara untuk menghancurkan Islam. Hatta ja'al haqqu, sehingga datanglah kebenaran, wa dhahara amru wa hum karihun, dan menanglah agama Allah, menang di atas agama-agama yang lain. Wahum karihun, dan mereka orang-orang munafik mereka benci. Jadi kalau Islam mendapatkan kemenangan mereka itu benci, nggak suka. Kemudian ayat selanjutnya, wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni, dan di antara mereka ada yang mengatakan idzalli wa la taftinni. Di orang-orang munafik datang kepada Rasulullah ya. Ini dalam riwayat dikatakan menurut Ibnu Abbas, nazalat fil Jid bin Qais. Ayat ini turun kepada seorang bernama Jid bin Qais. Dia datang kepada Rasulullah, diminta Rasul untuk memerangi Banil Asfar. Ban Asfar ini namanya aja Asfar ya, kuning-kuning, artinya mereka kulitnya kuning ya. Jadi kalau yang laki ganteng-ganteng, yang wanita cantik-cantik ya mestinya. Maka kemudian seorang bernama Jid bin Qais ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, i'dzalli fil qu'udi fil jihad. Dalam tafsirnya, ya Rasulullah, izinkan aku untuk duduk dan tidak berangkat berjihad. Wala taftinni bin nisa, dan jangan engkau taftini, menjatuhkan aku pada fitnah bin nisa dalam urusan kaum wanita. Artinya seorang munafik bernama Jid bin Qais ini matur ke Rasulullah, menyampaikan, ya Rasulullah, saya nggak sakit perang. Saya kalau perang melawan mereka dan mereka wanitanya cantik-cantik, saya khawatir nanti saya tergoda. Saya biar di rumah saja. Itu hanya alasan saja. Kalau orang yang pemalas, orang yang malas, orang yang gagal itu akan punya 1001 alasan. Tapi kalau orang sukses, dia punya satu alasan kenapa dia sukses. Ya. Kalau orang yang gagal, dia selalu mencari-cari alasan. Ya. Oleh karena itu, seorang munafik ini dia mencari-cari alasan, khawatir kalau dia tergoda dengan wanita cantik di Ban Asfar. Ya. Kemudian dikatakan selanjutnya, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ala fil fitnati saqatu. Ingatlah mereka sebenarnya mereka ingin keluar dari fitnah tapi masuk ke fitnah yang lain. Ibaratnya kalau orang keluar dari lubang buaya masuk lubang singa. Artinya keluar dari kandang buaya masuk kandang singa. Jadi nggak menyelesaikan masalah. Padahal dalam hidup ini kita harus berusaha bagaimana masalah selesai itu harus tanpa masalah. Sebagaimana Pegadian mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Atau seorang goes di kaosnya tertulis solusi tanpa polusi misalkan. Artinya hidup ini bagaimana semua masalah bisa kita selesaikan dan tanpa meninggalkan masalah. Ya.
Lah mereka dengan alasan nggak mau perang karena takut tergoda, mereka justru malah masuk ke dalam sebuah fitnah yang lain, yaitu apa? Mereka tidak berangkat perang, dan kemudian juga tentunya yang lain mereka akan diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar lagi bahayanya malah. Maka wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin, dan sesungguhnya neraka jahanam la muhitatum bil kafirin, sungguh akan meliputi orang-orang kafir, akan menguasai orang-orang kafir, sebagaimana dikatakan dalam hadis, dalam tafsirnya ihata tasyawar bil mi'sam, sebagaimana ancaman itu sangat kuat kepada mereka orang-orang munafik itu sebagaimana gelang yang nempel di tangan. Yang namanya gelang nempel di tangan atau perangko yang nempel di amplop kuat sekali ya. Seperti itu. Maka mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka di neraka jahanam sudah ngeklik otomatis ya. Udah cocok mereka ini. Nah, ing tusibka hasanatun tasuhum. Ketika kebaikan menimpa kalian tasuhum, maka itu menjadikan mereka susah. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir itu nggak seneng kalau orang Islam tuh menang. Entah itu mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, atau mereka menang perang. Mereka nggak suka. Dan sebaliknya, wa in tusibka musibah, dan ketika musibah menimpamu, yaqulu qad akhadna amrona, kami telah mengambil urusan kami. Maksudnya mengambil urusan kami itu dalam tafsir dikatakan bahwa qad ihtatna li anfusina wa akhadna bil hadir wa tayaqqut falam nakhrudil qital min qabl. Kami telah hati-hati waspada dan kami tidak keluar untuk berperang bersama mereka. Jadi mereka kalau kaum muslimin kalah, ya ini ya bener toh? Kita nggak berangkat perang, bener. Nyatanya kalian kalah dan kami akhirnya selamat. Ini mereka mengatakan seperti itu ya. Wa yatawallau wa hum farihun, dan mereka kemudian berpaling, wa hum farihuna, dan mereka farihun, orang-orang yang gembira dan bahagia. Jadi kalau melihat orang-orang Islam itu susah, kalah, mereka senangnya bukan main. Ini tanda-tanda orang kafir ya, tanda-tanda orang munafik. Kemudian kullu yusibana illa ma kataba